Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebelumnya pelaksanaan salat Idul Adha, kami mohon kepada para bapak-bapak atau para jamaah untuk menepati tempat yang telah kami sediakan atau untuk mengisi sop barisan. Di depan sini atau di ruang utama masih banyak tempat, Pak. Monggo supaya eca mungkin ya. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula kalengan panjenengan sami diparingi nikmat, yaitu nikmat sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari raya Idul Adha kula kalanjengan sami saged andugini tempat ingkang mulya niki inggih punika Masjid Jami Modin Bima Baitul Mukminin untuk melaksanakan sholat sunnah hari raya Idul Adha. Semoga kita semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sharing dan salam kami sampaikan atau kami junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan akhirnya kepada kami semua. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahmatullah. Sebelum salat Jumat, salat Idul Adha dipun mulai, kami atas nama pengurus akan membacakan rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama, marilah kita dengarkan bersama tausiah ibadah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hadi. Kemudian berikutnya setelah tausiah ibadah, kami berikan waktu untuk Bapak Kubu Desa Lobenderlor untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Berikutnya sebagai biasa pelaksanaan sholat Idul Adha dengan muroki Ustadz Suwarjo, dan insya Allah untuk imam sholat pada hari raya Idul Adha ini akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Wasim, dan dilanjut dengan khutbah khutbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ustadz Kholisul Umam. Demikian pemberitahuan dari kami pengurus DKM Masjid Jami Baitul Mukminin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatahayyara duna idraki jalalihil qulubi wal khawatir wa tadhasu fi mabadil israki ahdaki wan nawadir al-muttali'u ala khafiyatis sarair
al-alimu bimaknunatid dhamair, al-mustaghni 'anil musawir wal muwazir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kula hormati dumateng para alim, para kiai, para kesepuhan ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggalan setunggalipun, ingkang kula hormati dumateng aparatur kepemerintahan Desa Lobener Lor, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapakku Wahid, ugi ingkang kula hormati dumateng sedaya jamaah salat Idul Adha, semoga senantiasa dalam naungan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridho Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan, kerahmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan daripada sholat Idul Adha puniki. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan mudah-mudahan kita semua digolongkan umat yang mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan kami, perkenan kami untuk sedikit mengurai tentang keutamaan daripada bulan Dzulhijjah secara khusus, yaitu pada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, Kanjeng Nabi Muhammad nate dawuh, ma min ayyamin al-amalus sholih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Kanjeng Nabi ngendikaaken, bilih ada momen atau waktu yang paling disukai dan dicintai oleh Allah jika ada hamba-hamba Allah yang beramal di momen itu. Lah di antaranya momen apa yang paling dicintai oleh Allah? Bahkan dikatakan amal sekecil apapun akan menjadi berharga dan istimewa jika diamalkan di waktu itu. Lah di antaranya yaitu adalah orang-orang yang beramal soleh tepatnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat seraya mengatakan, lalu bagaimana posisinya dengan yang namanya jihad fisabilillah? Baginda Nabi mengatakan, walal jihadu fisabilillah. Sekalipun jihad itu tidak akan sebanding pahalanya dengan orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dari makna hadis ini dapat kita pahami, bisa diambil istifadanya, yaitu adalah bahwa keutamaan bulan Dzulhijjah sudah tidak diragukan lagi.
beramal pada bulan Dzulhijjah, khususnya 10 awal bulan Dzulhijjah, menjadi amal yang paling istimewa. Sehingga apa? Dengan adanya jihad yang mungkin menduduki pahala yang terbesar, tetapi jika dibanding orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah, itu yang namanya jihad tidak sebanding. Terkecuali ada orang jihad keluar dari rumah dengan membawa hartanya untuk jihad fisabilillah, kemudian menyetorkan nyawanya untuk jihad di jalan Allah, mati dalam tidak membawa apa-apa, artinya mati di medan laga, barulah ini namanya sebanding dengan pahalanya orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam riwayat yang sama yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Jabir, Kanjeng Nabi ngendikaken mali, ma min ayyamin ahabbu ilallahi wa afdalu min ayyamil asr kila wala misluhunna bisabillah wala qala wala misluhunna bisabillah illa rajulun aqara jawaduhu wa afaru wajhahu fisabilillah. Dalam hadis yang serupa juga yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Jabir, bahwa baginda Nabi mengatakan tidak ada hari yang paling dicintai, tidak ada hari yang paling utama untuk seorang hamba beribadah kepada Allah, yaitu adalah orang-orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dalam redaksi yang berbeda, beliau mengatakan illa rajulun aqara jawadahu, terkecuali seseorang yang kudanya tersungkur dan wajahnya tersungkur di jalan Allah, artinya orang yang mati di medan pertempuran. Lalu amal apa yang harus kita kerjakan? Lah, ada satu riwayat dari Siti Aisyah, dikatakan kana anna syabban kana sahibas sama wa kana idza ahalla hilal dzulhijjati asbaha shaiman fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat Nabi ini beramal tanpa mendapat instruksi langsung dari baginda Nabi, hanya sifatnya inisiatif belaka, dan ini bukan dikatakan terlarang. Ketika baginda Nabi sudah menyatakan, menetapkan, berarti itu sudah menjadi sunnah yang sifatnya takriri. Lah, ada satu pemuda sohibas sama yang sudah terdengar, artinya sudah viral, masyhur kesolehannya. Ketika memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka sahabat ini gemar berpuasa, hingga sampai perilaku sahabat ini mendapat respon kuat dari baginda Nabi. Dipanggillah sahabat itu, wahai sahabat, apa yang menjadikan motivasi kamu itu berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah? Dasarnya apa kamu ini? Loh, dipanggil begitu. Ma yuhmiluka ala siyami hadil ayam. Apa yang menjadi motivasi doronganmu untuk berpuasa pada 10 awal ini? Qol, kemudian sahabat itu berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, annaha ayyamul masyair wa ayyamul hajj asallah ayush rikani fi duaihim. Baginda Nabi, hari ini kan ayyamul masyair, ada tempat-tempat namanya bersejarah, tempat-tempat peribadatan, wa ayyamul hajj, dan hari-hari haji. Saya berharap karena saya tidak ikut haji, dengan puasa ini saya digolongkan di dalamnya orang-orang yang terdapat dalam amalannya orang haji. Lah, dengan adanya
perilaku sahabat ini berpuasa secara inisiatif belaka ternyata justru mendapat respon bagus dari baginda Nabi. Apa kata Nabi? Fa innalaka bikulli yaumin tasumuhu adla mi'ati raqabatin. Karena kamu puasa wahai sahabat, maka bagimu puasa tiap hari tadi adla mi'ati raqabatin, yaitu pahalanya sama persis sebanding dengan ada orang yang bersedekah yaitu 100 onta. Wa mi'ata farosin, dan sedekahnya seperti halnya orang yang menyedekahkan kuda, 100 kuda untuk dibawa di medan pertempuran. Nah, ini salah satu bukti bahwa keutamaan daripada bulan Dzulhijjah, amalan yang dianjurkan adalah amalan berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, lalu ada puasa-puasa yang secara anjuran tertentu, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Dan alhamdulillah kita sudah melewati itu, dan mudah-mudahan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini kita betul-betul menjadi orang-orang yang senantiasa terus berpacu dalam beribadah, jor-joran dalam bersedekah, jor-joran dalam kulalan sampean beribadah. Karena apa? Bulan Dzulhijjah niki dikatakan bulan yang sangat istimewa, yang di dalamnya banyak terkandung namanya peristiwa-peristiwa. Lah di antaranya keutamaan puasa Arafah, dikatakan puasa Tarwiyah, man soma yauma tarwiyati a'tahullahu sawaba sobro ayyub. Dikatakan siapa orang yang berpuasa di hari Tarwiyah, di hari ke-8, maka orang itu akan diberi pahala seperti pahala kesabarannya Nabi Ayub ketika menyandang yang namanya ujian. Begitupun barang siapa yang berpuasa bulan tanggal 9 daripada yakni hari Arafah, man soma yauma arafata a'tahullah sawaba mithla sawabi Isa alaihissalam. Begitupun siapa orang yang berpuasa pada tanggal 9 yakni hari Arafah, maka akan diberikan pahala seperti pahala yang diterima oleh Nabi Isa. Lah dari hadis ini memberikan arti bahwa betapa mulianya dan agungnya bulan Dzulhijjah. Dengan amalan yang ringan saja kita seperti halnya amalan yang banyak. Oleh karena itu, jadikan bulan Dzulhijjah ini menjadikan salah satu momentum bagi kita untuk berpacu di dalam memperbanyak amal ibadah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Idul Adha yang kami hormati, mohon maaf waktunya kami ganggu sebentar, Pak. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu tentang masalah kuburan, Pak. Perlu kami sampaikan karena Bapak-bapak RT mohon ini disampaikan di sholat Idul Adha, bahwa pekuburan kami Desa Lobenrelor sekarang ada pengurusnya, Pak. Kita melihat di tangga desa, karena memang pekuburan juga perlu untuk kebersihannya, maka kami pemerintah desa membentuk pengurus pekuburan yang sekarang diketuai oleh Bapak Muhammad, Wakil Ketua Bapak Sukandi, Wakil Ketua Bapak Sukandi, Sekretaris Bapak Tarmun, dan Bendahara Bapak Usman, untuk pembantunya yaitu Bapak-bapak RT dan Bapak-bapak RW. Tujuannya adalah kebersihan, Pak,
kami pemerintah desa Lobenerlor setelah melihat dan mengikuti jalannya pengurus dalam kebersihan kurang lebih 1 bulan Pak, dan alhamdulillah pekuburan ini kita lihat lumayan bersih. Namun dalam hal ini karena memang kebersihan ini sifatnya terus, maka dalam hal ini kami pemerintah desa beserta BPD musyawarah bersama, diikuti juga Bapak-Bapak RT dan Bapak RW, memutuskan untuk membuat satu peraturan desa yang tujuannya biaya ini mangga bersama-sama dipikul oleh masyarakat kami desa Lobenerlor. Peraturan desa ini kami buat tentang biaya Pak, biaya pekuburan per bulan kami minta per rumah masyarakat desa Lobenerlor yaitu Rp2.000, 2.000 perak Pak, per rumah, bukan per kakak, dan itu diwajibkan untuk semua masyarakat desa Lobenerlor, walaupun keluarganya barangkali tidak dikubur di pekuburan Lobenerlor. Banyak juga karena memang ada yang di pekuburan Lobener makam seng, tapi itu mangga kewajiban sampean per bulan Rp2.000. Nanti bapak-bapak RT yang akan mengepul, tapi itu nanti per 3 bulan Pak, per 3 bulan sekali dalam pemukulannya. Kasihan Bapak RT kalau tiap bulan, per 3 bulan sekali berarti Rp6.000 mangga, dan itu pun kalau ikhlas, kalau tidak pun ya tidak apa-apa, mangga, itu hak sampean. Tapi pemerintah desa sudah memberikan, sudah membuat aturan itu. Dan untuk masyarakat desa lain yang dikubur, yang keluarganya dikubur di pekuburan desa Lobenerlor, kami tidak membuat aturan itu dan tidak meminta bahwa itu harus bayar per bulan. Tapi pengurus kuburan membuat kotak, silahkan itu seikhlasnya, barangkali kalau ziarah barangkali itu. Tujuannya adalah hanya untuk kebersihan Pak, bukan untuk upah pengurus, bukan untuk upah kemit, bukan. Barangkali itu hanya untuk kebersihan yang intinya untuk beli obat semprot, terus juga panitia pengurus pengen punya mesin rumput, karena kalau tidak dipotong dengan mesin rumput tetap aja suker Pak, kotor. Barangkali hanya itu yang dapat kami sampaikan, karena ini permohonan dari bapak-bapak RT supaya masyarakatnya tahu katanya, walaupun memang itu sudah diatur dalam peraturan desa. Nanti juga kami akan bapak-bapak RT akan kami bekali suratnya. Mohon maaf, itu adalah keputusan kami desa dan BPD. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين رحمكم الله. صلوا جامعة رحمكم الله.
dan sholah, luruskanlah barisannya dan rapatlah untuk barisannya sebagai untuk kesempurnaan kita sholat berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala din. Usolli sunatal Idul Adha rak'atain imama lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi syirra subhanallahi wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman. Suki wa mahyaya wa rabbil alamin la syarika lahu wa dzalika ridwana. Subhanallah alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa sanughriqka fala tansa illa ma syaa Allah. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah
الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات السلام عليك يا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد يا رب على سيدنا محمد يا رب على سيدنا محمد يا العالمين إنك حميد مجيد اللهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده
ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله، اعملوا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم المغفور ويوم السرور، أحل الله فيه الطعام وحرم الصيام. وإذا كتب صاحبان المنبر أنصتوا واسمعوا أثابكم الله، أنصتوا واسمعوا أجركم الله، أنصتوا واسمعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك على الصمد ورسول أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واسترهم على معاد الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل المسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Seraya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk kembali merayakan Idul Adha dengan penuh rasa syukur. InsyaAllah nanti akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kami kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Adha
menyegarkan kembali ingatan kita tentang keutamaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang ketaatan dan kesabaran dalam melaksanakan dua perintah Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun harus rela mengorbankan belahan jiwanya, yakni Ismail alaihissalam. Keluarga Nabi Ibrahim adalah gambaran keluarga sakinah yang penuh dengan keharmonisan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menobatkan beliau sebagai uswatun hasanah atau suri teladan bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 6. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita arti sejati dari cinta yang tidak melampaui kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi Ismail mengajarkan kepada kita makna kesabaran, keikhlasan dan ridha dalam menerima takdir. Inilah keteladanan yang kita cari dalam diri manusia, yaitu menjadi hamba yang patuh tanpa syarat, menjadi manusia yang teguh saat diuji dengan pengorbanan. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu kisah kesabaran yang sangat luar biasa untuk kita teladani bersama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran surah As-Saffat ayat 102. Dalam potongan kisah tersebut kita menyaksikan dua sosok luar biasa. Pertama, sang ayah yang berserah penuh kepada Allah dengan mengorbankan putranya. Yang kedua, anak yang menerima takdir dengan sabar dan ikhlas. Nabi Ibrahim tidak hanya menunjukkan ketaatan sebagai seorang hamba, tapi juga keberanian seorang ayah yang sanggup menundukkan kecintaan kepada anak semata wayangnya demi patuh kepada Tuhannya. Begitu juga Ismail, keteguhan hatinya memperlihatkan bahwa jiwanya tidak goyah sekalipun diperintah untuk menyerahkan nyawanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kisah Nabi Ibrahim hendaknya kita jadikan inspirasi dalam mendidik putra-putri kita. Pelajaran penting dari sikap Nabi Ibrahim dalam menyampaikan pesan penting dari Allah SWT. Walaupun beliau yakin bahwa impiannya adalah kebenaran yang datang dari Allah, namun Nabi Ibrahim tidak memaksa Ismail untuk melaksanakannya, bahkan mengajak berdialog, menanyakan keyakinan putra terkasihnya itu. Hadirin yang berbahagia, seberat apapun tantangan pendidikan anak di era modern sekarang ini, tentulah tidak sepadan dengan beratnya tantangan yang diterima Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Prinsip dasarnya adalah bagaimana sikap orang tua dalam memberikan pengaruh positif kepada keluarganya tanpa ada kekerasan dan pemaksaan. Oleh karena itu, pendidikan akhlak berperan sebagai benteng moral di era digital ini. Pendidikan akhlak memiliki peran yang sangat krusial dalam menyaring arus informasi di era digital, bertindak sebagai kompas moral bagi individu untuk membedakan antara informasi yang bermanfaat dan bermusak. Dan akhlak yang kuat, seseorang tidak hanya mampu menyerap informasi, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab digital yang merusak, yang mencegah paparan konten-konten yang tidak sepatutnya. Oleh karena itu, diperlukan penanaman adab
dalam bersosialisasi di media sosial, seperti menjaga lisan, tulisan, menghindari perundungan, dan menghormati privasi orang lain. Orang tua dan guru diharapkan menjadi tauladan mengenai penggunaan teknologi yang beretika. Hadirin rahimakumullah, melalui pembagian daging kurban memberikan pendidikan kepada kita tentang makna empati agar peduli kepada sesama, khususnya kaum fakir, miskin dan du'afa, serta mengikis sifat-sifat serakah, mendidik generasi penerus untuk menjadi pribadi yang dermawan, gemar berbagi, memiliki solidaritas yang tinggi. Pembagian daging kurban pada hakikatnya adalah membangun kesetiakawanan dan solidaritas sosial umat Islam dalam memupuk rasa kebersamaan serta nilai-nilai persaudaraan, agar silaturahim tetap terjalin dan ukhuwah selalu terjaga. Semangat menteladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam berkurban sangat relevan dilaksanakan di setiap kurun, walaupun situasi dan kondisinya berbeda-beda. Hikmahnya adalah menyembelih kikir, ego, sombong, membebaskan rasa tamak dan dengki, membangun empati, memperkuat ikatan kekeluargaan, serta menyambungkan silaturahmi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berdasar kepadanya dalam segala keadaan. Semoga ibadah kurban kita diterima Allah sebagai amal soleh. Adapun yang tidak bisa berkurban tahun ini karena kesempitan, semoga di tahun mendatang dilapangkan rezekinya, panjang umur, dan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin, amin, Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وادم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيد العرب والأجم وإمام طابة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة،
وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.